Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan saya Mahmud Alasan dari TRI kelas 2B. Sini saya akan melakukan video hands-on packet tracer 4.7.2. Langsung saja sini kita mulai dari mengerjakan step pertama dari part pertama. Pada step pertama ini kita diminta untuk memasang modul fisik hardware kepada router IS. Ini dia router IS. Sini kita suruh untuk menambahkan port switch untuk PC dari 1 sampai 3. Langsung saja pertama-tama zoom in dulu biar enak. Routernya kita matikan. Setelah router IS ini kita matikan, pada menu physical ini kita cari model HW4. Ini dia HWIC 4E SW. Kita klik lalu masukkan. Oke, telah masuk. Modul ini berisi 4 port switch fast Ethernet. Setelah kita klik lalu tarik masuk ke dalam sini, selanjutnya nyalakan lagi saklarnya. Oke, sudah menyala. Udah ya. Setelah menyala, selanjutnya kita akan pindah ke switch kedua. Ini dia switch kedua. Lalu pada switch kedua ini sama seperti tadi, zoom dulu biar enak. Kita matikan dulu switchnya. Setelah saklar daya pada switch dimatikan, kita akan mengisinya dengan modul 1IC PT switch NN 1IC. Oke. Lalu ini pertama kita buka tutup-tutupnya, lalu tambahkan PT switch NM1CGE untuk gigabit tembaga. Oh ya, yang 1IC ini 2. Lalu selanjutnya modul 1FGE. PT switch NM1FGE. Harusnya di kelima nih. Oke. Untuk FGE sudah tertancap. Lalu setelah semuanya pasang, kita nyalakan lagi. Oke, switch kedua sudah menyala. Lalu sekarang lanjut lagi ke switch ketiga. Pada switch ketiga ini kita klik ke physical, lalu pada physical matikan dulu dayanya, lampunya mati. Seret modul slot PT switch NM1CGE.
pertama buka dulu covernya. Satu CGE, ke slot 3, 1, 2, 3. Kita ke slot 3, lalu seret modul fiber 1 FGE, satu FGE ke 5. Nah, cuma 2 ya. Tutup lagi covernya. Lalu nyalakan lagi. Oke, setelah dinyalakan kembali, kita lanjut ke fase kedua, itu menghubungkan kabel jaringan. Ya, cabling. Pertama, sini cari icon copper strike ini. Copper strike ini kita gunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis, misalnya dari router ke switch dan semacamnya. Sini kita ke router is. Router is ini pilih ke gigabit 0/1, 0/0. Lalu dari 0/0 di router switch, klik ke switch 1, ke switch pertama. Pada switch pertama pilih 0/1. Oke. Lalu lanjut lagi menggunakan kabel strike ke is lagi. Dari is ini kita pilih 0/1 gigabit internet ya. Lalu lanjut ke switch keempat. Dari switch keempat klik ke 0/1 fast ethernet. Lalu lanjut lagi ke kabel strike ke is lagi. Pada router is pilih 010, lalu pilih ke PC1 fast ethernet. Gunakan kabel copper strike lagi, is 011, lalu ke PC2 fast ethernet. Lakukan lagi ke sini, lalu 012, kita pilih ke PC ke-3 di fast ethernet. Oke, telah terhubung dan lampunya menyala hijau, artinya ini kabelnya berfungsi dengan baik. Selanjutnya, mari koneksikan kabel switch pertama menggunakan kabel copper strike. Ini dia copper strike. Pada switch pertama ini klik ke 0/1 sudah digunakan gigabit ya. Oh, salah. Mohon maaf, saya telah salah. Di sini salah sambung, seharusnya ini ke gigabit. Di sini juga, aduh, salah penyambungan. Seharusnya ini pada switch yang ke gigabit. Oke, lanjut lagi ke copper strike. Loh. Ke gigabit, lalu ini pasang ke gigabit. Oh, loading saja itu. Baik, tadi itu cuma loading saja, makanya dia tidak menjadi hijau. Nanti akan hijau seperti ini ya.
Di sini kita gunakan kabel strike lagi pada switch ini 1, lalu ke PC 4 kita pilih 0, pilih kabel strike lagi ke port 02, lalu ke PC 5, lalu lanjut lagi switch lagi ke yang 3 secara berurutan ya, ke fast ethernet 0. Oke, setelah tersambung selanjutnya kita koneksikan switch kedua ini ke PC 7. PC 7 yang mana ini? Oh, yang ini di area sini. Baik, dari switch kedua. Oh, switch keduanya yang ini ya. Switch kedua ini belum terhubung kemana-mana. Apakah ada perintah untuk switch kedua? Belum ada, nanti sajalah. Dari switch kedua ini kita gunakan kabel tipe copper strike lagi. Copper strike pada switch kedua, pilih ke fast ethernet 0 per 1, lalu kita pilih ke PC 7 secara berurutan ya. Lanjut lagi copper strike ke fast ethernet 1 per 1 ke PC 8, lanjut lagi copper strike ke 2 per 1 fast ethernet 3. Oke, setelah terhubung kita pada switch ini gunakan kabel copper strike lagi. Pada switch kita pilih gigabit ethernet 3 per 1, lalu hubungkan gigabit ethernet 3 per 1 ini ke access point, gunakan port 0. Oke, selanjutnya setelah terhubung kita akan menghubungkan antar switch ini menggunakan kabel fiber. Kita pilih sini single fiber atau multi ya. Kita coba dulu. Ini pada switch kedua, lalu switch kedua ini kita pilih pada fast ethernet. Gigabit. Nggak bisa. Karena ini fiber, seharusnya di kesini fast ethernet ini, lalu gigabit ethernet, lalu kita ke switch 3. Pada switch 3 kita pilih gigabit ethernet 5 per 1. Ini dia gigabit ethernet 5 per 1. Setelah terhubung, lalu lanjut lagi sini menggunakan kabel strike, kabel crossover, copper crossover. Pada kabel copper crossover ini kita klik ke switch 3. Pada switch 3 pilih gigabit ethernet 3 per 1. Pada gigabit ethernet 3 per 1 ini kita klik ke switch keempat. Pada switch keempat pilih gigabit ethernet 0 per 2 paling bawah. Oke, kabel gigabit telah terhubung. Selanjutnya kita akan membuat koneksi WAN menggunakan kabel serial DEE. Kabel serial ini dia, kabel serial DEE. Ini DTE apa DCE? DCE. Setelah kita memilih kabel serial DCE, kita akan klik pada router is. Ini dia ya router utamanya, router is. Pada router is ini kita akan pilih serial 000. Lalu setelah memilih serial 000, kita akan
router waste ya. Ini dia router waste. Pada router waste kita juga akan pilih serial 000 agar router waste dan juga is dapat terhubung. Lalu selanjutnya kita akan menghubungkan perangkat secara yang nirkabel atau secara wireless. Pertama kita akan coba buka laptop sini. Lalu pada laptop ini kita akan coba ke config. Setelah config lalu ke menu wireless. Oke, setelah masuk ke menu wireless, tentang on ini untuk menyalakan menu wirelessnya. Lalu buka tab desktop. Setelah kita masuk ke tab desktop, kita akan pilih web browser. Sabar, agak sedikit lemot. Oke, setelah masuk ke web browser, kita akan ketik halaman cisco.pka. Kenapa lama? Mungkin ada yang kesalahan. Coba lagi www.cisco.pka. Lalu kita tekan go. Tunggu sebentar. Console. Oke, mungkin skip dulu. Sudah tersambung ternyata. Ditandai dengan garis-garis ini dari laptop ke access point. Selanjutnya kita akan mengkoneksikan WiFi di table PC ini. Pertama kita akan buka table PC, lalu ke tab config. Pada config ini kita akan ke wireless dan nyalakan wirelessnya atau WiFi-nya. Lalu selanjutnya kita akan mengetes koneksi menggunakan web browser. Seperti pada laptop tadi ya, masuk ke web browser. Masukkan perintah www.cisco.pka. Go. Tunggu sebentar. Baik, karena sangat lama kita skip saja. Lanjut ke tablet PC ini, kita akan kembali ke config. Pada config sini kita akan mencoba untuk mengoneksikan tablet PC ini ke jaringan seluler atau ke menara BTS cell tower ini. Pertama kita ke wireless, lalu kita matikan terlebih dahulu WiFi-nya. Setelah WiFi wireless ini mati, kita beralih ke 3G atau 4G. Sedikit macet.
Oke, setelah masuk ke Wi-Fi 3G atau 4G cell, kita nyalakan terlebih dahulu. Setelah ini dinyalakan, pada status portable ini akan terhubung ke menara seluler atau tower 0. Ya, benar sekali, dia langsung terhubung ke sini. Dan seharusnya ini sudah bisa langsung digunakan untuk internet. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.